Itu gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak. Alhamdulillah, semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, hari ini nanti kita akan mempelajari tentang rukun Islam. Siapa yang tahu rukun Islam? Ayo, mari kita bersama-sama mempelajari rukun Islam. Apa itu rukun Islam? Rukun Islam adalah ajaran dasar umat Islam. Adalah fondasi sebagai dasar umat Islam. Itulah rukun Islam. Harus kita laksanakan dan wajib kita yakini di dalam hati kita. Anak-anak, mari sebelum pembelajaran kita lanjutkan supaya mendapat berkah dan bermanfaat ilmunya, mari kita berdoa bersama-sama membaca suratul Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, apakah sudah siap menerima pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah, Pak. Alhamdulillah, syukur semuanya sehat-sehat. Sehat, Pak. Ada mandi tadi pagi? Mandi, Pak. Udah mandi. Bagus. Alhamdulillah. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak akan bacakan dahulu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu tentang rukun Islam. Tujuan pembelajaran adalah menganalisis rukun Islam sebagai kesatuan prinsip yang dipegang dan menjalani kehidupan sehari-hari sehingga semua yang dilakukan bernilai ibadah dan berdimensi ukrawi. Tadi sudah Bapak jelaskan bahwa rukun Islam termasuk ajaran dasar umat Islam yang harus dilaksanakan dan diamalkan umat Islam. Oleh sebab itu, kalau sudah mengaku umat Islam harus melaksanakannya dengan ikhlas dan tabah sabar dalam menghadapi segala rintangan. Tetap kewajiban yang 5 waktu ini harus kita laksanakan, yaitu rukun Islam. Kalau orang yang mengaku dirinya sebagai Islam, tapi dia tidak melaksanakan rukun Islam,
itu sama halnya dengan Islamnya adalah Islam KTP. Islamnya mengaku dirinya tapi tidak melaksanakan rukun Islam, itu hanya sekedar Islam namanya saja, mereknya saja. Itu namanya Islam KTP atau disebut orang tidak Islam. Kalau sebenarnya orang Islam, dia harus meyakini dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkan rukun Islam. Baiklah, anak-anak semuanya, Bapak akan menjelaskan ada berapa rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Anak-anak, apakah sudah tahu apa itu rukun Islam? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, coba Ibu Salidah. Ya, Apa Pak. itu rukun Islam? Mengucap 2 kalimat syahadat, Pak. Bagus, benar. Nanti Bapak kasih hadiahnya, tapi uangnya uang yang hilang. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, bagaimana Pak Ajis? Pak Ajis, bagaimana? Nah, anak saya, Ajis, Main-main ya, Pak. kalau sedang belajar, jangan banyak main-main. Anak Bapak Ajis, yang gagah, yang ganteng, yang hebat. Anak Bapak Pak Ajis, ada dengar? Ada, Pak. Bapak sudah anak Bapak Ajis sudah bisa menyebutkan rukun Islam? Insya Allah, Pak. Coba anak Bapak Ajis menyebutkannya. Ya, Pak. Rukun Islam ada 5 perkara. Yang pertama, puasa pada bulan Ramadan. Kedua, naik haji apabila mampu. Yang ketiga, mengucap 2 kalimat syahadat. Yang keempat, membayar zakat. Yang kelima, mengucap berpuasa pada bulan Ramadan. Bagus, anak Bapak Ajis yang hebat. Iya, Pak, terima kasih. Nanti Bapak kasih hadiahnya, tapi hadiahnya uangnya uang yang hilang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Bagi Pak Ajis ya. Ya. Anak-anak semuanya, Bapak akan menjelaskan lagi satu persatu. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, naik haji jika mampu. Bapak akan menjelaskan satu persatu tentang rukun Islam. Yang pertama, 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat artinya adalah persaksian diri kita. Persaksian diri kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah. Yang ada. Siapa tahu lapatnya? Ada yang tahu anak Bapak? Apanya, Pak? Lapat syahadat. Ada yang tahu lapat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Ya, bagus. Benar. Lapat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah. Dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Allah. Yang itu yang pertama. Yang keduanya salat. Salat adalah dalam arti bahasa adalah doa. Kalau sudah berdoa, dihitung sudah kita dalam keadaan salat, tapi dalam bahasa. Kalau dalam syarak atau dalam hukum disebutkan adalah diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, itu adalah salat. Salat adalah ibadah kepada Allah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. As-salatu imanuddin, salat itu tiang agama. Kalau tidak ada tiangnya, tentu kita tidak bisa mendirikan rumah. Syaratkan untuk rumah, kalau kita mendirikan harus ada tiangnya. Tidak boleh tidak. La budda, tidak boleh tidak. Yang ketiga adalah zakat. Zakat itu terbagi kepada dua. Yang pertama zakat mal, yaitu zakat harta. Zakat harta kalau sudah sampai nisabnya tentunya kita sudah mengeluarkan zakat. Yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat fitrah kita keluarkan pada waktu bulan Ramadan. Itu pun dengan syarat-syarat yang ditentukan. Yang keempat adalah puasa. Sebagaimana puasa ini tentunya telah diwajibkan kepada kita umat Islam sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 108 kalau nggak salah 183 yang bunyinya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Dari zaman dahulu telah diwajibkan kepada kita berpuasa. Anak-anak kalau sudah sampai waktunya bulan Ramadan harus berpuasa, wajib berpuasa. Bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menahan diri, lapar, haus sebelum terbit matahari sampai terbenamnya matahari dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, itu adalah puasa. Selanjutnya adalah yang kelima, yaitu pergi haji ke tanah suci jika mampu. Nah, yang kelima ini juga diwajibkan kepada kita umat Islam apabila sudah mampu, maka kita wajib melaksanakan haji ke tanah suci. Anak-anak semuanya yang Bapak banggakan, untuk mempermudah
menghafal rukun Islam, marilah kita bersama-sama menyanyi rukun Islam. Nah, rukun Islam supaya kita mudah menghafalnya, supaya anak-anak bisa menghafal rukun Islam. Coba dengarkan Bapak dulu, baru sama-sama nanti kita bernyanyi. Iya, Pak. Katakan rukun Islam yang pertama, syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiga, bayar zakat. Keempatnya, puasa. Kelima, naik haji bila mampu. Udah, bisa? Bisa? Bisa, Pak. Nah, coba kita ulang lagi. Katakan rukun Islam yang pertama, Syahadat. katakan rukun Islam yang kedua, Sholat. ketiga bayar zakat, keempat puasa, kelima pergi haji, naik kapal. Good. Udah bisa? Siapa yang udah bisa? Anak Bapak? Ada yang sudah bisa? Anak Bapak, diam-diam semuanya. Iya, Pak. Udah bisa? Udah, Pak. Nah, kalau sudah bisa, coba Bapak nggak ikut. Anak-anak Bapak semuanya bernyanyi. 1, 2, 3. Katakan rukun Islam yang pertama, sholat. Syahadat. Nggak bisa? Katakan rukun Nah, Islam Bapak yang ulang kedua, sekali lagi. Katakan rukun Islam yang pertama, syahadat. syahadat. Rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiga, bayar zakat. Keempat, puasa. Kelima, naik haji Apabila mampu. Yang kelima naik haji. Ingat, tapi kelima pergi haji, naik kapal. Good. Sudah ingat? Naik pesawat ya, Pak. Yang kelima pergi haji, naik kapal. Good. Itu adalah untuk mempermudah menghafal anak-anak dengan lagu rukun Islam. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan, ya Bapak hampir lupa dong. Mau absen dulu. Bapak absen sudah jauh pembelajaran, baru Bapak absen. Apa semuanya anak-anak hadir? Hadir, Pak. Hadir semuanya, berangkat semuanya ke sekolah. Bu Wira Pirana sudah bisa menyanyi rukun Islam tadi? Belum bisa, Pak. Belum bisa. Siapa yang bisa? Coba tunjuk tangan. Ibu Sumiati, coba silakan Ibu Sumiati. Ya. Ya, sudah. Itu sebagai tugas anak-anak nanti di rumah, rajin-rajin belajar di rumah supaya mendapat ilmu bermanfaat, dan laksanakanlah kegiatan ini sehari semalam
kita melaksanakan sholat 5 waktu terdiri dari subuh merupakan 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 3 rakaat, 4 rakaat, Pak, asar. 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Itu harus kita laksanakan, la budda, tidak boleh tidak, wajib kita laksanakan sebagai umat Islam. Baiklah, Bapak akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Di lain waktu kesempatan akan kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.